لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب يكتب عبد الآبدين ودهر الداهرين. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه. Nah, hadis yang ke 12 ya kelak lah. Ya kelak. Iyalah. Masalah tinggalkan apa yang tidak berguna. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Nah, Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis hasan rawahu Tirmidzi atau Tirmidzi lah. Wa ghairu hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ujasidin merupakan tanda baiknya Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Ini hadis hasan riwayat Tirmidzi dan lain-lainnya lah. Nah, jadi lah merupakan tanda baiknya seseorang itu Islam dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Nah, ya kemudian kita meminta Allah lah memohon mudah-mudahan gawian kita ini berdataan lah manfaat saja, manfaat untuk diri kita apa orang lain, manfaat untuk orang lain. Pahamlah? Makanya sebaik-baik umur adalah umurnya yaitu bermanfaat di dalam kebaikan. Dan juga ditambah lagi apa? Dan juga amalnya pun juga baik. Nah, makanya hakikatnya ya Allah ya Rabb panjangkan umur kami. Artinya dipanjangkan itu bukan panjang 1000 tahun, 2000 tahun tidak ada. Artinya di dalam kegiatan kita sehari-hari di situ selalu diberikan Allah kebaikan. Makanya jadi Bapak sehari-hari ini nah paling kada kayak apakah usahakan ada kebaikan kita paulanai. Nah, termasuk naik yang bikinkan tanah itu kebaikan dan bahkan Bapak share ke lain, masya Allah mereka nah angkat tangan jempol 2 ya nah minta guru Bapak adakah guru durasinya tak panjang sedikit nah itu semua sampai disebarkan kemana-mana. Nah apalagi yang kita bikinkan itu untuk guru kita Abu ya nah mati masalama fi amanina khana Allah Rabb amhuma nah Rabbana nanti mantap nanti ayo kayak Pak sebenarnya guru-guru kita itu kan mati mereka cuma berpindah tempat saja intiqal di alam dunia asalnya berpindah ke alam akhirat pindah aja malah pandangan mereka itu lebih tajam daripada selama masih beliau hidup. Jadi setiap ke sesuatu apapun gawian kita itu berdataan di apa yuk diawasi sidin. Nah mudah-mudahan kita berdataan dapat bimbingan dari guru-guru kita. Jadi kalau kita hendak melakukan maksiat kada jadi melakukan kebaikan ditunaikan dibimbing nih ada ketokan hati ini kada baik nah kalau sah ini baik nah itu nah apalagi nang kayak kita ini nah di pondok masya Allah tabarakallah kebaikan selalu yang kita kerjakan ayo nah ya kalau ini bina iman nih masya Allah tabarakallah ya kalau
Jam 8:30 sembahyang duha. Nih Masya Allah luar biasa. Nih kayak Rais rajin sembahyang duha. Nah, kayak Bedu sembahyang duha rajin pula. Ya kalau kayak Paulan sembahyang duha rajin pula. Kayak Dharma rajin pula sembahyang duha Dharma. Masya Allah. Nih bebinian juga Mikal. Ya kalau rajin sembahyang duha ya kalau itu lah jujur kada boleh dusta lah. Ya kalau nih jam 9 itu sembahyang duha. Ya Mikal jam 10 ya. Makanya sembahyang duha itu gawi. Jangan sampai lewat waktu juhur. Bapak guru aja orang mengaji di masjid tuh masuk aja kali waktu duha. Boleh aja gawe. Jadi kalau orang-orang pondok kebiasaannya kalau orang pondok kami itu menggawe duha itu apa? Pas istirahat isai. Nah, hairil lati rajin baca duha, sembahyang duha nih. Tuntung sembahyang duhanya hairil lati beristighfar, bersalawat fatih ya kalau. Kadang pang main HP hairil, no? Ya kalau hairil lah. Bujur lah hairil. Hah? Bujur lah hairil. Bujur lah hairil. Kada boleh berdusta lah. Bujur lah. Nah, hari ini kena mulai hari ini nih. Saudah, Masya Allah rajin duhanya. Rindi, rajin duhanya. Ya kalau Raudah, rajin becet-cetan. Duha nang digawi. Jangan becet-cetan aja, nah bisa. Nih kita nih. Lah. Di pondok ini banyak isai. Nah, amal yang perlu kita gawi banyak sebenarnya. Nih pagi nih, habis tuntung ini kita sembahyang isyraq seharusnya kerusak keluaran. Tuntung isyraq kena, ayo sudah balik, ada yang kencing, ada yang nyapu, ini macam-macam dah, ada yang makan, ada juga. Ya kalau macam-macam, ya kalau ada ini itu macam-macam dah. Jadi sampai kena jam berapa? Anggaplah jam 9. Kalau Tono kan jam 8 sudah kerja ya koton untuk mencarikan. Nah kerja guru Ustaz Tono nih. Nah jadi nang lain pang nang masih memondok nih nah di situ ikam bisa. Oh ayo lihat jam berapa sudah selesai tugas, sudah timbai HP-nya. Ayo sembahyang duha, baca Quran. Nih apalagi setelah salat asar kan kita hafalan kalau hafalan. Kayak itu banyak sebenarnya di pondok nih kita, tapi kitanya nang kulir. Apalagi di pondok bini-bini tuh nyamannya, Masya Allah. Di tengah-tengah tuh nah lapang. Ya kalau di tengah-tengah lapang. Sembahyang duha itu 2 rakaat aja. Ya kalau sakurang-kurangnya 2 rakaat. Sebanyak-banyak berapa Dharma? 12 rakaat. Ayo rutinakan 2 gini dahulu. Beduk 2 aja dahulu rutinakan. Setiap hari. Ayo kalau main HP berapa jam aja bisanya kita? Hah? Kadosa main HP, main game nih bedok berapa jam aja ke bedok? 24 jam ya Allah. Lawasnya sembahyang duha 2 rakaat sampailah 24 jam 2 rakaat. Terkecuali ayat pertama sampai 1 sampai 30 juz. Mulai alif lam mim sampai Anas. Bisa jadi 24 jam. Rakaat yang kedua bang, 30 juz pulang. Boleh jadi. Sembahyang duha 2 rakaat, lihat genalnya, pahalanya. Lihat. Dan bisa membebaskan orang tuh menjadi kaya. Asalnya fakir bisa jadi kaya. Amalan sul gitu kadang-kadang ada. Yang pertama menabung sehari 5 juta, nang kalau sembahyang duha. Menabung seharinya 5 juta sugih kam. Cuma mencari 5 juta sehari itu kemana? Kada usah. Jadi kita meminta Allah, nah, ya Allah ya Rabb. Makanya bagus kalau sembahyang duha tuh doanya. Apalah Hairil doa? Hairil. Kalah lawan Mila hafal nih. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'an zilhu, jikalau Mikal rezeki itu di atas langit fa'an zilhu, turunakan ke bawah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, maka jikalau nih rezeki itu di bawah tanah keluarkan.
Wa in kana mu'assaran fayassir, jikalau jauh. Kalau susah tuh ngalih, kalau susah mudahkan. Ya kalau wa in kana haraman fatahir, jikalau haram suciakan. Bagus duha itu Paulana. Wa in kana ba'idan faqarrib, jikalau jauh parakakan. Ayo ditolak orang nih jodoh, sembahyang duha. Ya Allah, nah kan harus dapat toh. Nah, apalagi kita orang pondok, masya Allah, hendak minta apa kita? Nih minta supaya lakas pahamakan, supaya penghafalan, supaya pengingatan, makin nyai. Wahyu rajin sembahyang duha lihat. Nah, tuh. Kalau Dharma sembahyang duha luar biasa. Dharma ini 12 rakaatnya kada pernah 2 rakaat. Untung benar mah ini, masya Allah. Bujurlah, kada boleh dusta lah. Ya kalau, Dharma lihat, masya Allah. Tahu saudah si anu raudah kayak apakah? Jangan sembahyang duha. Becita non wahyu kok. Ya kalau sembahyang raudah, rugi raudah ikam. Nah, dibuang-buang waktu rindi. Sayang, nih ujar Siden, nih ngapa? Merupakan tanda baiknya seseorang itu di Islam apa? Ia selalu menggunakan, meninggalkan sesuatu yang kada. Itu. Makanya kita ini kalau kayak apa caranya? Yang namanya kita orang Islam, orang beriman, umatnya Nabi Muhammad, hambanya Allah Ta'ala. Nang kita ini semuanya insya Allah calon-calon surga. Yuk manfaatkan nih, mumpung kita masih sehat, duitnya ada, segala macam-macam nih, fasilitas ada, yuk kita gunakan. Ya sekurang-kurangnya nih kayak Pak, duha jangan ditinggal. Kemudian sunat sebelum zuhur jangan ditinggal. Apa? Zuhurnya sudahnya, wah guru aja sunatnya digawe, zuhurnya kada. Nah ini kada pintar katanya. Artinya apa? Sunatnya digawe, wajibnya jangan ditinggal, sudahnya wajibnya itu paulanai. Sembahyang 5 waktu jangan ditinggal, tambah pulang sunat-sunatnya, tambah pulang habis tuntung sembahyang bawirid. Nah kayak subuh tadi mantap banget, nah aku senang banget udah subuh kayak ini kayak bertambah nyaring lagi aku senang. Nah, wah salat fatihnya nyaring, yakanya mulai la ilaha illallah itu nyaring mesti yakanya. Sampai na ya latifu ya kafi, supaya jangan ada mengantuknya badatan. Umay kamu itu makmur benar kam. La ilaha illallah, la ilaha illallah nyaring betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mantapnya nang itu masya Allah tabarakallah. Aku yakin dalam jangka 3-4 bulan tuh masya Allah tabarakallah luar biasa. Maunahnya pertolongan Allah nah bersangatan luar biasa lawan di kembalitaan. Nah kayak itu pikai. Jangan disia-siakan pek. Umur kita ini hari-hari kurang. Maulah bertambah, kurang terus. Jatah 60 1 tahun, 2 tahun, 40 sudah umurnya. Berarti 41 kurang kada? 42 kurang kada? 50 kurang kada? 60 kurang kada? 63 kada kurang kada? Kurang kada? Kurang jatah lagi 63. Seandainya tahun ya kayak Rais misalnya 63 mati. Tahu sudah kita. Iti misalnya berapa umur dah? 15 tahun mati misalnya. Misalnya ibaratnya jakat tahu mika 1 tahun lagi dijatah ikam. Kada apa-apa teh mati. Tapi di surga nyaman kan ikam. Ya kalau ayo hak ada dosa dulu, nikmat surga dunia kada usah. Ya kalau coba surga akhirat dapat. Nih syarahnya. Nah, termasuk sifat-sifat orang muslim adalah dia menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang mulia serta menjauhkan perkara yang hina dan rendah. Nah, itu tanda-tanda orang. Ya kalau sifat-sifat orang Islam tuh. Nah. Jadi waktu ini kada disia-siakannya ya. Pokoknya di dalam 24 jam itu ada di situ manfaat khususnya untuk dirinya dan orang lain. Apa manfaat untuk dirinya? Ya teh, apa-apa yang diperintah Allah digawinya, apa-apa yang ditinggalkan, apa ujar Allah jangan digawi, tinggalkannya.
Nah, termasuk 5 waktu ini pertama dulu kita jangan sampai kita tinggalkan. Dimanapun kita berada, di pondok aja ada sembahyang, di rumah ada lah. Hah? Mikal, di pondok aja sembahyang lah, di rumah ada lah. Sembahyang kalau lain apa sembahyang lah, ada, masya Allah. Aku sembahyang di pondok aja. Berapa hari pondok? Setengah bulan ada sembahyang lah. Ada mau, malah ditambah di rumah lagi, tambah himmat, tambah kuat lagi ibadatnya. Saudah sembahyang di rumah lah. Raudah pang sembahyang lah, ada di hadapan. Sembahyang lagi kamar udah di rumah. Bawian aja. Hah? Becit-citan. Nah, yang kedua jisirin apa? Pendidikan bagi diri dan perawatannya dengan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di dalamnya. Kayak apa caranya supaya aku jangan sampai meninggalkan? Nah, ada juga kayak itu hati kan. Nih orang mengaji sudah nih. Orang mengaji di masjid sudah. Mengaji. Nah, tandanya orang-orang buju-buju mematiakan nanti. Ditimbainya sudah. Segala-gala sesuatu apapun, termasuk HP, dibuangnya dulu. Tes ya HP. Cuma iya. Orang mendengar mengaji sudah berarti kalau mendengar mengaji itu berarti ada lulus lagi apa? Adzan zuhur sampai. Adzan maghrib sampai. Berarti wahyu siap-siap sudah itu. Pahamlah? Ini ada umpamanya nih di Bina Iman umpamanya ada juga misalnya kayak ini nih. Orang adzan hanya mandian, hanya berwuduan. Lalu larinya ke masjid, Mas. Bok, tapi Bina Iman kada ada pang. Ya, Bina Imannya rajin orangnya. Insyaallah. Nah, ini kayak Huda, Masya Allah, tabarakallah. Kada dibangun lagi, bangun seorang. Kayak Huda, makin nyai. Ya kalau kada dibangun lagi, bangun seorangnya. Nah, Komar nih lah hebatnya. Jauh-jauhnya Komar datang lihat. Masa Ika menang parak di sini kada datang misalnya. Nah, cap jempol. 6 jempolnya. Makanya latihan dahulu di sinilah latihan dahulu. Ini kan ke masing-masing tamat-tamatan pindah karena kayak itu juga malah kan di pondok orang tuh lebih ketat lagi nanti. Jadi kita di sini belajar sudah di sini. Jadi di sana karena tinggal merapiakannya aja lagi. Di sini misalnya amburadul juga misalnya kan kadang ini kadang itu. Tapi kalau sudah latihan apa segala macam-macam sudah kebiasaan kita. Oh tahu sudah kayak ini. Jadi tinggal bujuri membenarkan aja lagi. Nah, yang ketiga menyibukkan pulang diri Paulan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah kesia-siaan dan merupakan pertanda kelemahan iman. Nah, jadi apabila kita ini hari-hari kebanyakan nang kita gawe itu ngapa? Kada bermanfaat khususnya untuk ngapa? Amal ibadat kita nih. Maka selesai deh itu. Disebut orang itu berarti adalah imannya lemah. Andal mak. Apalagi kita nyamannya nang kayak ini nah. Nyamannya. Nah, tak masuk juga kada memberiakan anak sekolah turun ke pondok. Nah, tak masuk tuh. Kada lemah lagi, dasar lemah imannya. Bersangatan lemah. Kan? Nang di pondok ini nang kita baca apa wahyu? Ini Budi, Bapak Budi, Ibu Budi itu kah? Nang kita baca ini ngapa di sini? Al-Quran yang kita baca, kemudian salawat yang kita baca, ngapa lagi yuk? Istighfar yang kita baca, ngapa lagi yuk? Zikir yang kita baca, ngapa lagi? Sedekah kita gawe, ngapa lagi yuk? Sudahnya kitab. Nih, kita sambil memohon kepada Allah, sambil meminta kepada Allah. Ya kalau melalui daripada Rasulullah, melalui daripada Sayyidatina Khadijatul Kubra, melalui daripada Syekhuna Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu, melalui daripada guru kita Syekh Ahmad Ansari ini memohon kepada Allah. Mudah-mudahan berkat-berkat beliau ini kita meminta lawan Allah, memohon kepada Allah agar kita ini selamat, disihatkan, diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Ya kalau
Kita ikhtiar sudah, protokol kesehatan kita jaga. Kadang ada. Ayo jangan lupa pakai masker. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, nah jaga jarak. Sudah kita ini jaga jarak. Maksud jaga jarak tuh kayak apa? Lain itu ini namanya nang kada mang Pak. Amun bedintu nah sedikit ada jarak sudah. Ini kode kencang depan gerak. Samping kanan gerak. Ya kan? Nih kita. Nah, kita jaga. Nah, sambil kita memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, meminta, nah ya Allah ya Rabb. Nih. Makanya Allahumma inna nas'aluka salamatan. Nah, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan. Hati kita memohon, tuntung sembahyang, selesai sembahyang kita berdoa terus. Ya Allah. Kemudian salat Fatih kita baca, tuntung sembahyang berapa kali? 11 kali. Ya udah. Baca Yasin setiap habis subuh. Ya kalau apa yang kita niatakan, hajatakan lah dengan berkat surah Yasin, insya Allah kita selamat. Ya Allah mudah berkat Yasin, selamatkan kami, sehatkan kami, tolakkan kami segala bala bencana. Ya kalau Yasin baca, tambah pulang suratul Waqiah, tambah pulang suratul Muluk. Ayo, manfaatnya kita yuda. Di mana lagi kita yuk? Sedangkan kita ini hari-hari malaikat kanan kiri ini catat beratnya. Nah, ayo bukan setiap hari lagi bangun guring, kada guring tetap malaikat itu ada. Setiap sesuatu yang keluar daripada perkataan kita, nah, ayo malaikat Israel mah intai-intai. Ini lihatinya. Ya kan malaikat Israel ini namanya kada bagaduhnya. Kada bahasa kita kadang apa? Ngapa jadi bahasa kita tak? Ngapa kada mikir-mikir kapan dicebut, kamu kan mikir-mikirnya. Pokoknya siap standby 24 jam, siang maupun malam. Makanya banyak kalau meninggal dalam keadaan guring, mati dalam keadaan sembahyang, mati dalam keadaan minum kopi, mati dalam keadaan langsung banyak. Nah, mati dalam keadaan mengantuk salajur. Mati dalam keadaan apa ya? Rukuk, mati dalam keadaan baca Quran, mati dalam keadaan bertasbih, mati dalam keadaan bersalawat, banyak. Sudahnya mati dalam keadaan di WC, sudah nang bungkalasan mahajan langsung apa tahinya nang kayak tunggul gitu namanya. Nang kayak ini genal tunggulnya bahire. Nah, yuk ada gempangan setahun kada bahire. Ya kok. Nah, kada ada jual ya kalau lah. Nang kayak itu tun lah, masya Allah tuh. Ada tidak mak. Jadi kayak apa caranya? Mun kita hendak disebut oleh Allah dan Rasulnya, bujur-bujur kita ini nah orang Islam, maka manfaatkanlah waktu kita ini nah sebaik-baiknya di dalam kebaikan demi kebaikan. Apabila daripada itu berarti kita ini lemah iman kita, kalah berarti kita. Kayak apa caranya milih-milih? Nah di sini kita kesempatan tidak akan datang dua kali. Yuk tahu ilmunya duha, gawi duha. Tahu ilmu baca Quran itu bagus, baca Quran. Nah kita hari ini mulai pagi ini nah kita oke lah sampai jam berapa aja kita tugas sampai jam berapa? Banyak tugasnya kah? Banyak mainnya kah? Coba jujur di hadapan Allah dan Rasulnya dan di hadapan keseorang. Jujur, banyak mainnya kah? Banyak tugasnya kah? Nah, ketahuan kalau balang. Ketahuan. Ayo. Pernah laikam selesai tugas. Wallahu a'lam bishawab, lepas. Ambil Quran atau wudu dulu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ambil Quran. Baca 2-3 juz. Kayak itulah.
Aku yakin Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Siapa mencet tadi leh? Siapa mencet deh? Nah, membalasi ini tagana lihat titon. Tadiam aja tadiam. Padahal berdoa belum, baca istighfar belum, baca salat belum, kalah dapat kitan. Nah, jangan nangkai itu nih lawan Allah Ta'ala nih. Apalagi misalnya nang mawi nih, umpama tapi bina imannya kada ada panglah putar putri. Ayang beb. Ayang beb misalnya nah mencet. Tapi kada ada pang bina imannya kada ada. Sini apabila ketemu pacaran diempihi langsung. Orang ada. Nah, becet-becitan itu misalnya. Ini semakin asik hilang sudah duha tadi. Hati bola lapar parutnya aja lagi. Berdoa belum apa-apa. Nah, ini kalah kita. Majaka seandainya kita lawan Allah Ta'ala dan Rasulnya deh. Nang kayak kita orang memegang HP. Kayak itu asiknya deh. Ibadat kita nih mila-mili. Marsanda. Sarmila. Nang kayak kita memegang HP beribadat tuh kayak apa yuk? Semakin asik, makin HP semakin terkecuali baterainya sudah nak habis, hanya melapas. Oh ya. Kira umahnya kayak mama abahnya beribadatnya dalam kamar. Sekalinya ay becit-citan. Pek. Paham lah pek? Kalah kita berdua lawan dunia kita. Nah, jadi mulai hari ini survei membuktikan khususnya bina iman putra dan putri semuanya oke lah, karena kita di sini ada umumnya ya, kalau mau kada mau selesai pekerjaan tugas di pondok maka atau tugas nih untuk sekolah, maka HP itu letakkan di samping ibadat pulang kita gawi sampai menjelang waktu zuhur. Apakah Quran yang kita baca? Ngapa lagi? Ini hafalan yang penting. Yang penting itu menghafal tuh. Lah insyaallah mudah aja. Cuma yang murajaahnya ini kita. Makanya kan apabila kan nih khusus untuk satu waktu di spesial murajaah Quran. Nya menghafal Quran ini kan kawapang. Nang sekejap udah bisa. Harus ada murajaahnya. Makanya ada. Karena siapa anak masuk bang lah, siapa anak masuk kan ya tamat di sini kan, ada di Amuntai itu pondok pesantren Guru Sajarudin ngarannya. Di Amuntai itu ada situs Jurudin, programnya menghafal Quran 4 tahun hafal. 4 tahun hafal. Tadi tahun ini dibuka sudah, cuma kan ada pondoknya. Insyaallah tahun depan ada pondoknya. Jadi 4 tahun hafal. Nah, tapi intinya ya tadi pang saudahai. Buju-bujuan hafalin kayak saudah kan. Nah, saudah ikam giat harus saudah hafali harus kan. Siapa tahu dapat 5 juz kah, 10 juz kah. Mending sampai 30 juz dapat 3 untung mana saudah. Untung mana mau nyikum sampai 30 juz. Alhamdulillah. Untung mana bawa abah ikam mama ikam anak apa mahkota di atas kepala. Masya Allah. Berkat anaknya hafal Quran. Pokoknya Masya Allah ikam lah. Ya sudah kita lah insyaallah kan kita programkan kayak itu nah. Ya mudah-mudahan bila iman nih ya target barang misalnya 1 tahun 5 juz barang kayak wahyu nih 5 juz sudah kalau alhamdulillah. Dharma 20 juz sudah. Insyaallah luar biasa Dharma. Iya. Bedo 50 juz. Ada 50 juz. Kelewatan berdua. Kitab ngapa gitu? Jabur Injil kalau. Nah, ini baduni apa aja baduni? Cuma baduni orangnya ngapa aja? Tawaduk orangnya luar biasa. Kadang menunjukkan dirinya. Nah, ya kalau baduk. Nah, yang keempat anjuran untuk memanfaatkan waktu dengan sesuatu yang manfaatnya kembali kepada diri sendiri bagi dunia maupun akhiratnya. Ya kayak bapak sini nah. Bapak ini bukan untuk bapak dan mak, tapi untuk kalian bertahan. Nang kebahagiaannya untuk kalian bertahan untuk dunia dan akhirat. Ini bapak ini sekedar menyampaikan aja. Karena guru daripada guru sampai kepada kalian. Karena pun kalian kayak itu juga kada. Apabila kamu sukses karena tugas apa segala macam-macam. Karena pun kamu sudah ada punya murid, punya apa segala macam-macam pun dia menyampaikan kayak itu.
Masalah bisa kada bisa itu urusan Allah. Tapi kami ini berharap mudahan bisa. Ya, jadi kayak apa caranya? Ya berusahalah, belajarlah, dibacai kitabnya lah. Ya kalau, nah ini nanti diri sendiri manfaat apapun, apalagi untuk orang lain. Bukannya di dunia tapi di akhirat dapat. Dan terakhir ikut campur terhadap sesuatu yang bukan urusannya dapat mengakibatkan kepada perpecahan dan pertikaian di antara sesama kita. Jadi banyak ada tahu biar aja berdiam aja deh. Lah, ya kalau apalagi di medsos lah, medsos kah bang? Di medsos kah? Sosial, nang di IG, sosmed. Nah, ya kalau nih itu macam-macam sudahlah. Jangan hendak umpat mau komentar. Jangan hendak umpat ini itu berdiam aja. Paling kada mendoakan aja, ya Allah mudah yang ada di ini selesaikan itu aja kita. Jangan selesai diblokir orang. Ya kalau usah umpat macam-macam kita. Nah, paling kita mendoakan amin. Ya Allah ya Rabbi mudah ini amin. Bukannya kita berdoa di Facebook ada bang. Kita tetap berdoa di hadapan Allah. Cuma kita mandak di posting itu kenapa? Supaya orang banyak mengaminakan. 40 orang dari mengaminakan 41 orang sama 1 orang wali hitungannya tah. Ya kalau amin lah. 41 orang mengaminakan akhirnya selesai deh. Ya kalau kabul hajatnya. Bukan kita minta doa dalam Facebook. Orang ini paham. Ya Allah, mudah-mudahan aku ya Allah disembuhkan. Nah, jadi orang melihat, lalu orang tak pikir dalam hati. Ya Allah, ya Rabb, yang ada sakit dalam itu ya Allah sembuhkan. Nah, itu caranya. Karena sekarang ini zamannya medsos. Sudah nangka ini sosmed abang. Ya kalau nangka itu sudah. Wah ini kan orang banyak menuntut ilmu itu lewat sosmed kalau. Nah, sampai nang 1.000, 2.000, sampai nang 30.000, sampai 1, berapa jutanya menonton ya kan orang menuntut di. Jadi itu sudah. Nah kan sudah zaman kayak ini sudah kita empati ya lah. Tapi tetap nyatakan tetap pegangan kita ya kalau yang namanya maksiat, yang namanya kebaikan adalah kebaikan tetap kita amal ma'ruf nahi munkar kita tegakkan. Nih baik gawe, nih kada tinggalkan. Ini kada. Ini baik tinggalkan, kada baik gawe. Nah salah ini. Nah salah yang mudah-mudahan bina iman dina badatan lah santri bapak dina bapak mengharap badatan kalian lah. Mudah-mudahan kalian ini jadi sukses badatan. Dunia sukses akhirat badatan. Pokoknya insyaallah manfaat lah. Ya kalau bagi kita sendiri, keluarga dan orang lain insyaallah bagus akhirnya kan. Nah pokoknya kita makanya di pondok ini akhlak dilajari, kemudian ngapa lagi ilmu-ilmu yang lain dilajari. Makanya apabila sudah orang itu berilmu, berakhlak pulang, maka hasilnya manfaatlah ilmu dan akhlaknya. Salah satu alamat tanda orang itu ngapa berhasil menuntut ilmu adalah akhlaknya baik. Apabila akhlaknya baik, berarti orang itu berhasil tuh menuntut ilmu. Akhlak ini banyak kalau udah ada akhlak kita hamjan lawan Allah. Ya udah pai. Ada akhlak kita lawan Rasulullah, ada akhlak kita lawan paguruan kita, ada akhlak lawan orang tua kita, atau akhlak kita sesama kita. Nah ini kita jaga. Kayak apa sifat kita, kayak apa tingkah laku kita, kayak apa kelakuan kita, lalu bebannya itu. Ya kalau kayak apa lihat. Makanya kita merancak-rancak sering-sering membaca sejarah Nabi Muhammad. Bagaimana akhlak sidin, bagaimana kelakuan sidin, bagaimana sifat. Makanya orang-orang kafir mereka memuji dengan Nabi Muhammad. Nah Nabi Muhammad itu TOP top. Kalau masalah akhlak, Nabi luar biasa Nabi itu. Akhlaknya Nabi itu luar biasa. Ya kalau makanya saya disairi orang. Idola kita Nabi Muhammad. Ngapa lagi? Ngapa lagi dar? Ngapa? Kada hafal kah? Ngapa ya? Kekasih kita Nabi Muhammad. Ngapa lagi? Ngapa lagi? Ngapa lagi? Nah kada hafal.
Dharma, apa Dharma? Sering Dharma besair nih, kaliatlah. Kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad, apa lagi yuk? Dambaan kita Nabi Muhammad, semua. Hati masya Allah, lihat ya Rasulullah. Allahu Akbar. Makanya Rasulullah itu lihat ya. Nah, setiap sesuatu apapun, padahal sidin tahwai, sidin ini bisa bermusyawarah, sidin ini bisa menyelesaikan masalah tuh. Tapi sidin hati lah, karena akhlak sidin itu luar biasa. Sidin bermusyawarah, milah-milah. Nah, jadi hasil keputusan musyawarah itu yang dipakai. Hati. Ingat kalau Nabi Muhammad nang kisah, nang sejarah, nang peletakan batu hajar batu asad dalam hajar aswad. Ayo, ya kalau ayo beberapa kapilah anak bakalahi. Ujar Rais aku kisahnya deh. Ujar Badu aku, ujar Paulan aku, ujar Haidar aku. Ini empat kabilah kan? Nih anak berdatang anak apa aja bahasa kita mandak batu hajar aswad tadi. Ayo anak bakalahian. Jadi sudah keputusan apa segala macam-macam. Sudah siapa yang paling terdahulu masuk ke masjid itu yang meletakkan. Ternyata yang terdahulu siapa yuk? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang terdahulu. Lihat sifat Nabi kayak apa? Karena ada nih pertikaian antara empat kabilah, sudah dipanggil Nabi. Paulan sini, Hairil sini, umpamanya nih, Bedu sini, Rais sini. Yuk sama-sama dihampar sidin surban, tak. Lalu diletakkanlah sidin batu hajar aswad di tengah-tengah surban. Ayo angkat, sama-sama mengangkat titik. Masya Allah. Jadi meletakkannya ke sana hanya Rasulullah, hebatnya Nabi Muhammad. Mau kayak kita, apa mau kayak kita apa jawabannya ya? Baik kan? Aku apa? Kemudian dia papanya, gue lah, lo ini, ada papanya lah, ada. Sombongnya pang, Nabi kada. Sama-sama aja Nabi kita mengangkat, masya Allah. Nah, lihat Nabi. Seharusnya Nabi namanya yang berdatang, tapi Nabi kada hendak sini, karena akhlak sini luar biasa lihat. Oh mailah, kemudian kita. Ya kalau laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, tauladan kita siapa lagi? Ikutan kita siapa lagi? Nabi Muhammad. Makanya kita banyak-banyaklah baca buku. Makanya kita ini apabila 3 hari kada membaca buku, makinnya kitab kali baca. Bongol kita tuh. Polan. 3 hari aja. Ini ada satu ulama mengatakan apabila 3 hari kita kada membaca buku, baca kitab, pokoknya baca apakah? Maka orang itu disebut orang itu bodoh, bongol. Berapa kali sehari baca buku? Berapa kali sehari baca buku kan? Masya Allah tabarakallah. 6 buku aja. Ini kitab, 6 kitab. Kitab ngapain baca? Sebutkan. Berapa kali kamu sehari milah-milah baca buku? Baca kitab? Seminggu itu berapa kali baca buku kitab? Alhamdulillah kada parah aja. Berapa kali sehari itu membaca buku? Atau banyak pegang HP? Jelasnya. Nah, ubah sudah kelakuan, sifat tingkah laku kita. Sudah banyak-banyak baca Al-Quran. Nih apalagi menghafal kan di pondok bina ini hafalan ada sudah kita. Jadi banyaki hafalannya. Jadi bertarget milah-milih sehari itu 1/2 halaman misalnya. 1/2 halaman kan banyak ada 1/2 halaman nih. 1/2 halaman banyak ada lah. 1/2 halaman nih, 1/2 halaman. Nah ini bagus bang, mana ini dihafal artinya dihafal pulang. Terblokir lah otak kada. Contoh, ikam semakin banyak membaca Al-Quran ini semakin akal kita semakin bertambah.
semakin ikam banyak becit-citan, semakin berkurang akal ikam. Coba ikam, bukti akan. Quran ini lain, pikai. Quran ini semakin kita baca semakin luar biasa. Han? Lain yang lain-lainnya. Mensurat kabar pusing. Kalau timpos, maginnya bertambah pusing. Quran kada. Nah, buktiakanlah, buktiakan ikam. Pokoknya keluar daripada bina iman ini, masya Allah tabarakallah, luar biasa dah ikam. Pokoknya, wih, ayo santri mana? Weh, bina iman, bina iman ini puncaknya. Maulana bina iman, bina Islam kan ada bapaknya. Kan bina iman ini kan di atas segala. Kita membina iman. Jangan sampai iman kita drop, kita bina terus. Kayak apa HP itu supaya baterainya penuh, jangan berturun. Berapa persen? 2% selesai. Buka YouTube langsung mati. Aku yakin 2% buka YouTube mati. Apalagi buka YouTube-nya TikTok, maginnya. Ya kok teh, ada ke TikTok teh. Nah, maginnya. Ada TikTok kah? Nah, amunnya no ganti aplikasinya, buang aplikasi TikTok, ganti aplikasi Sairaji. Cari ada aplikasi Sairaji, cari ada. Cari. Coba cari aplikasi Sairaji. Jadi buka link, wah situ ada gambar hayam, ada gambar itik. Ada baulah bapak. Ulah, lain aja baulah kita ya layak menunggu Wahyu jadi profesor. Doktor kepala, insinyur longo. Kada bujur-bujur cita-cita Wahyu ini mulia, citanya menjadi profesor kan? Diaminakan aja Wahyu. Kamu pernah lihat wajah Wahyu lah? Pernah lihat wajah Wahyu lah? Pernah kada? Kayak apa wajah Wahyu nih? Wahyu leti, kita kada menutup kemungkinan Wahyu ini kalau cita-citanya tinggi bisa jadi profesornya. Kada tahu pak kita nasib kan roda berputar. Jangan-jangan di atas bisa tak ke bawah, nanti di bawah bisa naik. Kada tahu pang bolailah mina behimat tatawa. Jangan-jangan saya lailah kena lakinya ano Wahyu. Kalau usah beduk. Oh penangis kah? Ada jadi barang. Nah, sudah karena kita sambunglah insyaallah wallahu a'lam bis. So, insyaallah mudah-mudahan kita diberikan Allah taufik hidayah dan inayah Allah sehingga kita dan kita kerjakan ini manfaat untuk kita selamanya lah dan untuk bisa menjadikan kita apa? Menjadikan kita sebagai orang-orang yang baik dan penuh di dalam sehari-hari ini kita dengan amaliyah kita. Dan jangan sampai dalam sehari ini jangan sampai kita kan menggawi nang kebaikan. Nah, sudah kita di pondok nih. Yuk duha kita gawi sudah, sembahyang witir sudah kita tiap malam, tahajudnya sudah tiap malam pula, tahajudnya tiap malam pula, alhamdulillah. Sembahyang hajatnya tiap malam, sembahyang taubatnya setiap malam. Nang wajibnya kan pada ketinggalan sudah bina iman nih, maginnya nang wiritan-wiritan yang lain, yasin, sholatul waqiah, badatan sudah dikawi. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan dikabulkan segala hajat kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dan cita-cita kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah, didengar oleh Allah taala. Permintaan kita, mudah kita menjadi sukses dunia, sukses menjadi akhirat. Nah, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Wallahu a'lam bis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minta rela dunia akhirat, badataan insyaallah. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan ini menjadikan manfaat bagi kita khususnya, bagi keluarga kita dan juga umat-umatnya Nabi Muhammad dimanapun berada. Dan kita doakan orang yang menyaksikan, orang yang membagi dan mengikuti, kita doakan mudah-mudahan kabul hajatnya badatan. Amin. Diselamatkan Allah pula di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dan juga apa yang belum kabul hajatnya, insyaallah hajatnya dikabulkan Allah. Yang belum dapat jodohnya, insyaallah yang menyaksikan ini pun dapat jodohnya. Amin.
Alhamdulillah, insyaallah kita doakan barataan, amin ya rabbal alamin.